Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran saya Pendidikan Agama Islam dengan tema Muhammad Panutanku. Nah, anak-anak, kalian mungkin sudah tahu banyak siapakah Nabi Muhammad itu. Siapa? Ya, Rasul terakhir. Ya, Nabi seluruh umat. Ada lagi? Ya, Nabi Muhammad adalah penuntun umat manusia dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kenapa kok akhlak manusia itu disempurnakan? Karena pada masa itu, pada masa jahiliyah, manusia banyak yang terjerumus, tersesat dari jalan kebenaran, di mana Nabi dan Rasul sebelumnya sudah banyak sekali diturunkan, namun manusia setelah ditinggalkan oleh para nabinya ataupun para rasulnya, mereka kembali ke jalan yang tidak dikehendaki Allah, bahkan mereka menyembah berhala-berhala. Nah, anak-anak, di sini Nabi Muhammad oleh Allah yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun apa? Benar sekali, tahun gajah. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Rasulullah dilahirkan. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama siapa? Siti Aminah, benar sekali. Ayahnya bernama Abdullah. Nah, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, dan pada masa usia 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya telah meninggal dunia atau wafat, sehingga beliau menjadi seorang yatim dalam kandungan ibunya. Nah, setelah dilahirkan, Nabi Muhammad kemudian diasuh dan disusui oleh orang yang terpercaya, orang yang mampu mendidik anak-anak Arab, khususnya Rasulullah sendiri, yaitu bernama Suwaibah. Nah, dalam susuan Ibu Suwaibah ini, beliau tidak lama kemudian digantikan oleh seorang perempuan Arab lagi dari desa yang bernama siapa, anak-anak? Halimatus Sa'diyah. Jadi anak-anak, Rasulullah di masa kecilnya, pada waktu masih bayi, beliau sudah disusui oleh orang lain. Namun setelah usia 4 bulan, ibunya selalu ingin merawatnya sendiri. Akhirnya diambillah Rasulullah itu dari ibu susuannya dan diasuh sendiri oleh ibunya sendiri, Aminah. Sampai selama 2 tahun beliau dalam perawatan ibunya sendiri, yaitu usia 6 tahun. Anak-anak, pada masa kanak-kanak Rasulullah ini banyak sekali hikmah yang kita ambil
Di masa kecil Rasulullah sudah dikenal sebagai anak yang jujur. Dia tidak pernah berbohong. Sehingga masyarakat Quraisy pada waktu itu menjulukinya dengan gelar Al-Amin. Siapa yang tahu Al-Amin itu apa artinya, anak-anak? Iya, benar sekali. Artinya Al-Amin adalah dapat dipercaya. Anak-anak, kita adalah anak-anak muslim. Hendaknya kita selalu dan senantiasa mencontoh perilaku Rasulullah. Sejak kecil Rasulullah sudah bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, kita anak-anak yang sehat, kuat fisiknya, dan kita mempunyai keluarga yang sempurna, keluarga yang lengkap. Nah, kita harusnya bisa mencontoh Rasulullah, meneladani beliau dengan sikapnya, dengan sifatnya yang jujur, amanah, sehingga dapat dipercaya. Apa sih keuntungannya orang yang jujur, anak-anak? Nah, coba perhatikan papan tulis ini. Anak-anak, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Oke, saya tulis dulu di papan yang tersedia di sini ya. Tahukah kalian apa arti yang ada dalam hadis tersebut? Oke. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi anak-anak, Rasulullah secara garis besar oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak para manusia yang ada di bumi sebagai umatnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah akhlak manusia, budi pekerti manusia sudah sempurna sekarang? Tentunya jawabannya belum. Lah, anak-anak, itulah kemudian menjadi tugas kita bersama, menjadi tugas para aulia, para ulama, di mana Rasulullah juga mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, sehingga para ulama, para ustadz, dan orang-orang yang alim di dalam agama, mereka adalah para pewaris nabi. Untuk itu mereka wajib menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga manusia mendapat petunjuk dari Allah dan semuanya menuju ke jalannya kebenaran Allah. Nah, anak-anak, kalian mungkin juga masih ingat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW memiliki keteladanan yang lain. Apa kira-kira keteladanan Rasulullah yang lain selain tadi sudah saya sebutkan di pertama? Coba mungkin bisa diulang yang pertama tadi apa? Iya, saya tuliskan di sini ya. Sifat jujur atau amanah. Sekarang yang kedua, sifat apa ya kira-kira ya Rasulullah yang dapat kita anut agar supaya hidup kita menjadi berkah, menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ya bagus. Yang kedua, dermawan. Saya tuliskan dulu, dermawan.
Nah, anak-anakku sekalian, sikap dermawan Rasulullah ini tidak terbatas hanya kepada sesama muslim saja. Kita sebagai sesama umat manusia juga harus bisa saling membantu satu sama lain. Apalagi jika ada musibah atau bencana yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Jangan kemudian kita tidak mau tahu, acuh tak acuh, sehingga kita sesama anak bangsa menjadi banyak permusuhan atau pertengkaran. Nah, itu adalah sifat yang dapat kita teladani dari Rasulullah. Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa jika kita memasak, kemudian ada tetangga kita atau orang lain yang merasakan baunya, maka kita hendaknya wajib memberikan sebagian atau sedikit dari apa yang kita masak tadi, sehingga mereka bisa merasakan nikmatnya apa yang kita masak tadi. Nah, itu sedikit contoh dari kita dalam bertetangga, bermasyarakat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Begitu anak-anakku ya. Dari dua ini mungkin kalian sudah bisa menemukan kira-kira di sekitar kita ada banyak orang yang jujur, dermawan, atau hal-hal yang lain. Saya yakin kalian pasti bisa. Mungkin ketika kita ke pasar, kita sudah banyak menemukan orang yang jujur. Kenapa? Di sana ketika mereka berbelanja, mereka tidak lupa membayar di kasir, walaupun itu belanjanya diambil sendiri, yang dinamakan swalayan, ya kan? Nah, kemudian contoh yang lain dari dermawan, kita setiap tahun mengadakan Idul Kurban misalnya. Dalam Idul Kurban itu banyak dermawan yang memberikan kurbannya, apakah itu sapi atau kambing dan sebagainya, ya kan? Kemudian bisa dibagikan kepada orang-orang yang belum pernah merasakan ataupun bisa dirasakan oleh semua orang. Begitu anak-anak ya. Jadi coba kalian tuliskan sikap-sikap terpuji yang lain, sikap-sikap panutan yang dapat kita ambil dari Rasulullah sendiri. Kalian tuliskan dalam buku ya. Kalian buat tabel. Seperti ini tabelnya. Buatkan tabel pakai penggaris ya, supaya tidak menceng. Ini nomor, sikap teladan apa? Tolong disebutkan sikap teladannya. Kemudian berikan contoh, contoh peristiwa yang tepat untuk sikap teladan itu. Kira-kira di mana, waktu apa, ketika kita melakukan atau ketika kita melihat sikap keteladanan Rasulullah tersebut. Demikian anak-anak ya, mungkin bisa dipahami dan mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat.